saben bengi nyawang konang. Kalau sedih ya sedih mas. Istri saya itu sudah ngajar 23 tahun. Nyatanya juga belum bisa menjadi pegawai negeri. Saya dulu juga pernah ngantar ke Jakarta, terus kemana saja. Nyatanya pun yang terakhir ini katanya sudah menang. Nyatanya juga belum bisa menjadi pegawai negeri. Di zaman berjuang jur kelingan anak lanang yen tak openi ning saiki ana ngendi karo gendeng gak oleh-oleh tingko. Pak. Di telepon anakmu lanang kok gak? Gak ini, jurung telepon belas sih. Iya. Terus, ye, lagi nih, kapan mulai terus nyusul Rene? Ya orang sawah toh. Nah, iya terus, nang sekolahanmu sih. Mulai ki budak salah satu Pak. Oh. Terus nangis rasa menang jadi. Ya Allah. Wah, anak itu kok emang. Panasnya, cuacanya. Pagi saya di sekolah, nanti setelah pulang sekolah setelah sholat zuhur Pak, saya ke sawah. Itu bukan sawah asli Pak, bukan, nah, katanya sawah apa Pak? Yayasan, kepunyaan, nggak milik nggak, nyewa Pak. Usia saya sekarang itu 50 tahun Pak. Kami kelas 1 ya Pak ya, Nganjuk itu mengadakan upaya hukum sampai saat ini loh Pak. Itu sudah di tingkat MA Pak, katanya itu pengadilan yang ada di Jakarta, di Indonesia itu yang tertinggi, sudah dinyatakan menang dan berkekuatan hukum tetap Pak ya. Tapi kok gak ditindaklanjuti sama Bapak Menpan, padahal semua syarat-syarat itu sudah terpenuhi, tidak direkayasa. Kami benar-benar honorer juga ada. Kalau Bapak Menpan, Bang, atau orang atasan sana mau ngecek ke sini loh, juga ada, bukan rekayasa. Terus kalau dinyatakan menang Pak, terus tidak dieksekusi, tidak dilanjuti, terus gunanya MA itu apa? Kami orang bodoh Pak, orang desa, orang bodoh. Ya Allah, ada banyak yang meninggal dunia, tapi alhamdulillah saya masih diberi kesehatan, bisa mengajar, sudah saya syukuri ya. Panasnya, cuacanya. Kapan ya kami kelas 1 Nganjuk itu diangkat jadi PNS, terutama yang sudah menang gugatan MA. Ya Allah, kadang saya pasrah sama Allah. Pengadilan yang tertinggi Allah, tapi yang bawah-bawah itu kok nggak mau melaksanakan ya Allah. Pasca putusan peninjauan kembali atau PK Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 31 PK/FP/TUN/2020 tertanggal 14 April 2020, nasib tenaga honorer K1 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur belum juga ada kejelasan. Para guru honorer Nganjuk bahkan telah mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut pada PT UN Jakarta.
pada tanggal 13 September 2021 lalu. Sebelumnya, sejumlah perwakilan guru honorer K1 Nganjuk, tokoh pendidikan, dan pihak kuasa hukum telah menjelaskan seluruh perjalanan kasus dalam program podcast Legal Talk di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta beberapa waktu lalu. Atas kasus tersebut, tim melakukan penelusuran langsung di Kabupaten Nganjuk dan menemui beberapa narasumber. Salah satunya adalah pelaksana tugas Bupati Nganjuk, Marhaen Jumadi, Ketua DPRD Nganjuk, Tatit, dan Kepala BKPSDM Nganjuk, Adam Muharto. Selain itu, Kepala Bagian Hukum Setdakap Nganjuk, Sutrisno, Kepala Dinas Pendidikan Nganjuk, Haji Sopingi, juga berhasil ditemui oleh tim, di mana semuanya memberikan dukungan atas perjuangan yang ditempuh oleh para tenaga honorer K1 Nganjuk. Salah seorang guru honorer, Yene, yang telah mengabdi selama 19 tahun berharap agar pihak Kementerian Pan-RB segera mengeksekusi keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Setiap harinya, Yene harus rela menempuh perjalanan yang lumayan jauh dari Kabupaten Kediri dan menyeberang Sungai Brantas menggunakan perahu tambangan hanya untuk melaksanakan tugas mulia mengajar para muridnya. Berbagai halangan dan rintangan telah dilaluinya, misalnya saja mengalami kecelakaan, kerusakan sepeda motor, hingga harus terlambat mengajar akibat hujan deras dalam perjalanan menuju sekolah. Beliaunya adalah sosok yang gigih bekerja, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Meskipun beliau ini rumahnya di luar kota Nganjuk, jadi jauh sekali, namun beliau itu tidak pernah istilahnya melalaikan kewajiban. Jadi beliau dalam bertugas itu ya tepat waktu. Oleh karenanya ini memang satu hal yang perlu kita apresiasi dan bisa menjadi contoh lah bagi yang lainnya. Ya paling tidak kita harus berpikir bahwa pengabdian itu memang harus dilakukan dengan ikhlas. Cita-cita saya adalah menjadi guru sejak dulu dan saya ingin mengabdikan diri saya. Dan saya bersama teman-teman melaksanakan PK itu dan sudah mendapatkan ketetapan hukum. Saya harap ya saya ngukuhi, saya ingin apa yang sudah diputuskan pengadilan itu bisa dilaksanakan sehingga taraf hidup saya bisa naik. Pemirsa, inilah kondisi Sungai Brantas yang merupakan satu-satunya fasilitas penyeberangan menuju Kabupaten Kediri. Di sebelah ini adalah Kabupaten Nganjuk, di mana tempat ini merupakan penyeberangan atau jalur transportasi untuk salah satu guru honorer di Kabupaten Nganjuk yang setiap harinya harus melewati Sungai Brantas menggunakan perahu tambangan yang disediakan oleh warga dengan tarif Rp2.000 sekali penyeberangan. Ini adalah sosok seorang Bu Yena yang merupakan guru honorer di salah satu sekolah di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Dan harus melewati tambangan setiap hari. Kira-kira berapa kilometer, Bu ya? Dari sekolah menuju ke rumah 24 kilo, Bapak. 24 kilo. Ini jadi Ibu setiap harinya harus seperti ini? Iya, naik. Berapa jam Bu waktu ke rumah sampai ke 3/4 kilo, kadang 3/4 jam atau sampai 1 jam. Sampai 1 jam. Iya. Jadi, kalau hujan seperti apa Bu? Kira-kira gimana Bu? Kalau hujan, kalau tidak airnya tidak keras ya saya lewat. Tapi kalau sedang banjir saya putar lewat kota Kediri, Bapak. Lewat jembatan Brawijaya mencari yang lebih aman. Iya. Yang penting tidak naik perahu. Saya sendiri yang takut. Suka dukanya ya bagaimana ya Pak, semua ya kita harus mengikuti ya jalan nasib saya untuk jadi guru sejak saya masih gadis, kemudian saya sampai menikah. Berat ya dibilang berat, tapi saya enjoy menikmati karena saya mempunyai anak didik yang bagi saya itu sebagai hiburan buat saya. Karena anak didik saya menyayangi saya sama seperti saya menyayangi anak-anak saya juga. Jika melihat arus Sungai Brantas ini ya lumayan deras. Dan saya tidak bisa membayangkan jika hujan deras ataupun banjir itu seperti apa tantangan dari para guru honorer yang menyeberang melalui tempat ini. Secara umum bagi masyarakat Nganjuk,
dan Kediri, Kabupaten Kediri yang akan menyeberang melewati tempat ini. Ini kalau kita lihat pemirsa, pengaman dari tambangan ini hanya berupa tali yang diikat di sebuah pohon, dan kita tidak sampai berpikir gimana ya, betapa resiko yang sangat besar jika tali ini sampai putus, maka perahu tambangan tersebut pasti akan hilir hingga ke Jombang. Cita-cita saya adalah menjadi guru sejak dulu dan saya ingin mengabdikan diri saya, dan saya bersama teman-teman melaksanakan PK itu dan sudah mendapatkan ketetapan hukum. Saya harap ya saya nyukuhi, saya ingin apa yang sudah diputuskan pengadilan itu bisa dilaksanakan sehingga taraf hidup saya bisa naik. Pemirsa, barusan kita menyaksikan bahwa penyeberangan di tepi Sungai Berantas ini Nganjuk menuju ke Kediri, Kabupaten Kediri. Salah satu guru honorer di Kabupaten Nganjuk ini setiap harinya harus melakukan aktivitas seperti ini. Lumayan berbahaya ya, kalau kita lihat arus yang begitu kencang di Sungai Berantas harus menyeberang dari Kabupaten Nganjuk ke Kabupaten Kediri. Tetapi dengan semangat untuk mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka guru honorer tersebut masih tetap menjalani ini selama 19 tahun. Kita tidak mengetahui apakah ada guru lain yang lebih lama lagi mengabdi menggunakan jalur transportasi seperti ini. Sekali lagi, semoga pemerintah daerah maupun pemerintah pusat utamanya bisa memperhatikan nasib para guru honorer yang rela mengabdi demi mencerdaskan kehidupan bangsa, menjadikan manusia lebih manusia.